Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku membawain general reading. Temanya adalah yang membuat kamu sempurna di mata seseorang, ya. Emang kalian sempurna? Walaupun nobody is perfect, tapi ya udah kita coba bacain aja ya. Siapa tahu memang kamu seseorang yang sempurna di mata seseorang, ya. Oke, ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau resonate boleh bilang, nggak resonate nggak usah bilang. Bercanda ya, bebas mau komen apa aja deh, yang penting positif ya. Oke, kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya ada di description box video aku. Masih ada promo available 3 questions 100.000 rupiah. Oke, itu aja, kita langsung mulai ya. Ia membuat kamu sempurna di mata seseorang. Seseorang ini kayaknya sering deh kangen sama kamu. Kangen tapi dia kayak memendam rasa rindunya ke kamu. Jadi dia nggak sampein kalau dia tuh kangen, rindu sama kamu. Kayaknya kalian berjarak, ada jarak di antara kalian di sini ya. Ini entah gimana aku malah mendeskripsikan orangnya ya, bukannya kamunya. Kenapa kamu sempurnanya? Tapi nggak apa-apa ya, kita lihat aja apa yang terbaca di sini ya. Ini orang tuh kangen sama kamu kayaknya, dan dia berjarak sama kamu. Itu orang itu yang menganggap kamu tuh sempurna. Kamu kasih cahaya loh buat dia. Walaupun sebatas hal kecil, tapi dia ngerasa dampaknya buat diri dia, buat hidup dia. Dia ngerasa kamu tuh cerminannya dia, entah kalian twin flame atau kayak ya banyak kemiripan, kesamaan, kayak energinya mungkin juga sama, atau sefrekuensi dia ngerasanya sama kamu. Dia ini berharap sama kamu. Dia berharap sama kamu, dan kamu memang kayak memberikan dia harapan untuk hidup. Ya membuat kamu sempurna di mata seseorang. Kayak dia ngerasain sesuatu yang beda, kamu memberikan dia harapan untuk hidup. Ya mungkin hidupnya kenapa gitu, jadi dia bangkit, atau kamu ngasih arti ya mungkin buat dia. Kan kita nggak tahu ya hidup seseorang, mungkin ada orang-orang yang memang hidupnya udah ngerasa kayak complicated, atau orang-orang yang ngerasa hidupnya tuh suram, nggak ada gairah buat hidup lagi. Tapi mungkin kamu cukup memberikan makna buat dia, makanya dia jadi lebih punya hasrat untuk hidup lagi ya. Kamu tuh kayak memberi cahaya, terus juga kayak kamu tuh dia ngerasa koneksi yang kuat antara kamu sama dia. Ya entah kalian punya hubungan, relationship atau apa, cuma dia ngerasa ada sebuah koneksi yang kuat. Makanya dia suka ngerasa kayak ingat kamu terus, ketarik kamu terus. Kenapa kok kayak kamu doang yang dia ngerasa ketarik, sedangkan sama orang lain tuh nggak ngerasa se-strong ini koneksinya, tapi sama kamu tuh kayak beda ya. Mungkin kamu sama dia punya hubungan yang prosesnya lumayan rumit, berliku-liku, tanpa ada ujungnya. Cuma entah kenapa kayaknya kok hubungannya tuh unik ya. Uniknya tuh cuma sama kamu doang, sama orang lain mungkin nggak kayak gitu. Ya bisa dibilang dia merasakan hal-hal yang beda sama kamu, tapi sama orang lain nggak seluar biasa ini ya. Luar biasa deh pokoknya. Dan dia bingung kenapa kok dia kepikiran kamu terus. Kenapa ya? Kenapa dia kalau lagi bengong mikir ingatnya tuh kamu membawa dia ke dunia yang baru atau ke dunia yang lain. Bisa aja ya, let's say dunia dia tuh negatif, toxic, tapi pas hadirnya kamu, dunia dia tuh jadi beda. Dia ngerasa kayak masuk ke dunia baru yang dia belum pernah
rasain atau dia masuk ke dunia baru yang dimana dia berubah dan bertumbuh. Ini kayaknya positif banget kamu ya. Walaupun sebenarnya kamu sama dia ngerasa ada perbedaan ya. Ya dia ngerasa ada perbedaan memang di antara kalian. Cuma perbedaan-perbedaan itu yang malah dia ngerasa kamu melengkapi hidupnya dia, mengisi part-part yang kosong ya, puzzle-puzzle yang kosong. Mungkin dia pernah kehilangan, terus kamu mengisi bagian itu. Dan dia ngerasa kamu tuh tulus banget. Mungkin dia ngerasa kamu tuh banyak banget perjuangan, pengorbanan yang kamu kasih ke dia. Itu semua dia bisa ngerasa kalau dari hati, tulus ya. Kamu juga sering bikin dia tenang. Ya memang pembawaan kamu juga tenang, tapi dia ngerasa kamu tuh sering banget bikin dia tenang ya. Dan kalau dia cari ketenangan ya dia bisa cari kamu ya. Kamu mungkin suka ngasih insight yang beda ya, pikirannya out of the box. Jadi orang ngerasa beda aja, nih orang kok punya kelebihan ya gitu. Kelebihannya banyak banget ya, tanpa nggak terlalu kelihatan kekurangannya malah ya. Jadi kayak kamu ngasih kelebihan terus ke orang lain, sampai orang tuh kadang bingung ya mau balas budi ke kamu tuh kayak gimana. Yang membuat kamu sempurna di mata seseorang. Sabar deh kayaknya kamu tuh. Sabarnya kamu tuh susah dideskripsiin ya. Ada yang sabarnya kalian tuh kayak nunggu cinta banget ya sama orang ya, bucin. Kamu mau nunggu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sampai seseorang berubah, sampai seseorang tuh tadinya kalian cinta sampai nggak cinta lagi, sampai cinta lagi sampai bosan, masih aja kamu mau nunggu seseorang ya. Banyak orang-orang ini yang ngerasa kamu sempurna ini, banyak banget orang-orang yang memang negatif ya, auranya negatif dan toksik. Jadi ya dia ngerasa kamu beda aja dari kebanyakan orang. Kamu membuka mata hatinya. Banyak orang-orang yang tadinya hatinya tuh tertutup ya. Hati tertutup tuh bukan berarti dia gak mau buka hati. Hati tertutup tuh kayak hati-hati yang memang udah ketutup gitu loh ya. Hati-hati yang memang udah kayak negatif banget deh nih orang, udah susah deh tobatnya gitu misalnya, udah susah deh benernya gitu, udah susah banget berubah positif. Tapi ternyata pas kamu hadir dalam hidup seseorang, ternyata ya hatinya dia yang tadinya ketutup tuh jadi kayak terbuka ya. Terbuka bukan dia cerita apa aja ke kamu, enggak. Jadi kayak mata hatinya tuh kayak kebuka. Yang tadinya misalnya orangnya tuh toksik, begajulan ya, misalnya suka mabuk-mabukan ya, ini contoh aja ya. Tapi pas kamu hadir ternyata kamu membawa aura yang baik buat dia. Kamu mungkin bikin mindset dia jadi berubah. Oh ternyata hidup tuh kayak gini loh gitu ya. Jadi yang tadinya ketutup jadi tercerahkan. Ada yang jadi taubat misalnya ya. Ya entah kamu ngomongnya pinter, entah kamu kasih nasihat atau apalah. Yang membuat kamu sempurna, memang ada orang-orang yang menganggap kamu itu segalanya buat mereka ya. Selain kamu tahu apa aja dan dia ngerasa kayak kamu one call away, dia bisa tanya, cerita apapun, sharing apapun ke kamu, tapi dia juga ngerasa kamu tuh segalanya, sesuatu yang penting buat dia. Ada beberapa part dari kamu yang gak bisa tergantikan sama orang lain ya. Dan banyak juga orang-orang yang ngerasa kamu sempurna ini, banyak orang-orang yang memang mau menunggu kamu sampai kapanpun ya. Entah kamu tahu atau enggak, ada seseorang yang secinta mati itu sama kamu, tapi bisa dibilang kayak ya mereka bakalan mau aja gitu nunggu kamu sampai kapanpun ya. Dan di sini ada sih orang-orang yang memang baru mengenal kamu. Kok bisa ya baru kenal kamu terus menganggap kamu tuh sempurna? Ya mungkin aja kamu cantik, mungkin terlihat dari luar ya secara visual
kamu menarik, punya kelebihan, punya skill. Banyak hal-hal dari kamu yang membuat orang tuh kagum. Mungkin kamu nggak kayak kebanyakan orang, punya kelebihan atau keunikan ya. Kamu itu semangat banget, suka kasih support orang. Misalnya orang tuh lagi kayak takut ya atau cemas, ayo semangat, kamu bisa loh kok kayak gini kayak gitu. Kamu malah yang lebih semangat menyemangati seseorang daripada orang itu sendiri. Orang itu tuh kayak lagi ketakutan, cemas, tapi kamu bisa ngasih semangat sampai orang itu tuh jadi berani ngelakuin sesuatu ya. Jadi orang tuh introspeksi, banyak yang introspeksi gara-gara kamu, banyak orang yang action gara-gara kamu juga, kayak didorong gitu loh sama kamu, di-push buat lebih berani lagi ya. Tapi jiwanya kamu memang tenang sih, mereka bisa lihat jiwanya kamu memang tenang. Nah, orang-orang yang menganggap kamu kayak sempurna ya, orang-orang ini tuh malah jadi kayak insecure karena kamu terlalu perfect. Terlalu perfect, kayak nggak kelihatan kekurangannya lah gitu. Walaupun ya pasti manusia ada kekurangan, tapi kayak nggak kelihatan, ketutupan sama kelebihannya kamu ya. Ya, terus aku lihat kamu tuh kayak punya bakat ya, bakat atau talenta atau apa ya istilahnya. Ya pokoknya ada sesuatu yang kamu bisa, sesuatu yang kamu suka. Entah mungkin bakat itu suatu kelebihan atau menghasilkan atau ya adalah kayak keahlian kamu terhadap sesuatu, dan orang bisa ngeliat kalau keren sih gitu ya. Kamu tuh pernah mengalami transformasi dan perubahan. Dulu mungkin kamu biasa aja, sekarang kamu bener-bener kayak ada apa ya, ada ya ini perubahan dalam diri kamu, transformasi, kayak beda banget ya istilahnya kamu sama kamu yang dulu ya. Kamu juga mandiri, independen, mandiri. Banyak kalian mungkin yang alpha woman ya, kayak kamu ya bisa ngapa-ngapain sendiri, kayak nggak butuh orang lain. Hidup kamu juga banyak hal kelihatan ya, orang lihat kayak hidup kamu tuh sempurna. Kayak orang banyak yang bermimpi pengen jadi kamu gitu loh. Gak tahu dari sisi apa ya, cuma banyak orang-orang yang kayak pengen jadi kamu. Terinspirasi, ada juga yang terinspirasi karena kamu. Sisi mandirinya kamu juga orang ngerasa kayak kau bisa apa aja dan kau punya apa aja yang orang pengen, kayak apa ya, ya kamu hidup di dalam mimpi orang lain gitu. Banyak orang lain yang memimpikan hidup kayak kamu ya. Banyak hal-hal yang kamu lakuin terus kejadian, maksudnya berhasil atau sukses ya. Banyak hal-hal yang kamu usahakan terus berhasil, sukses, ada hasilnya. Kamu menarik sih di mata seseorang. Yang pertama itu menarik ya, karena kan kita selalu kalau kenal sama orang dilihat dari luar ya, gak mungkin kita langsung tahu dalam-dalamnya gitu ya. Kecuali kamu punya sixth sense ya, bisa lihat dalam-dalamnya orang gitu, langsung scanning gitu kan. Kayak aku kalau ngeliat orang suka sengaja nggak sengaja kayak langsung scanning, oh ini orangnya kayak gini gitu ya. Ya banyak dari kalian yang kelihatan memang secara visual menarik, entah cantik, ganteng, badannya bagus, fisiknya bagus, sempurna mungkin, dari wajah juga terlihat memang cantik, walau cantik itu relatif, tapi orang bisa bilang ya kamu oke lah, cakep lah gitu ya. Attitude kalian juga bagus sih, manner, attitude juga bagus. Banyak kalian tuh bisa dibilang seseorang yang punya moral, berpendidikan ya, educate, bener-bener berpendidikan. Banyak kalian yang ngomong tuh kelihatan kalau kamu memang well manner, sopan santunnya ada, kayak seseorang yang memang terhormat, berpendidikan juga. Ada loh orang-orang yang ngomong tuh kalau kamu suka kasar ya kan, kasar banget deh, ada orang-orang yang kayak gitu ya. Di sini sempurna kedewasaan kamu ya,
gak gampang menjadi seseorang yang dewasa. Serius. Mau umur berapapun ya gak menjamin seseorang dewasa. Tapi kamu dewasa di sini. Kedewasaan kamu yang bikin kamu kayak punya karisma. Mau gak cantik atau gak ganteng, tapi kamu punya sesuatu yang terlihat di orang tuh kayak wow deh, ya. Kamu bisa menjaga dan melindungi diri kamu juga. Ada orang-orang yang kayak misalnya kamu merantau kemana gitu ya, suatu daerah yang jauh dari keluarga kamu, tapi kamu bisa menjaga diri kamu. Kayak kamu gak butuh seseorang buat ngejagain kamu. Kamu bisa jaga diri. Walau misalnya ya kamu punya masalah, punya big problem, tapi kamu bisa selesaiin itu sendiri. Banyak orang yang messy. Ya mungkin banyak orang juga yang tahu kamu sudah melewati banyak hal ya. Dan sampai di titik sekarang kalau kamu masih bisa bangkit, itu keren menurut orang ya. Kamu kayaknya punya keahlian khusus deh. Entah keahlian khusus atau memang banyak hal yang kamu bisa ya. Kamu cerdas atau baik, kamu bisa banyak hal deh. Ini bikin orang jadi kayak liatnya kamu sibuk banget ya, tapi sibuknya kamu tuh ya memang itu pekerjaan kamu keren gitu loh. Ya di samping kamu sibuk, kamu bisa ngerjain semuanya mungkin sendiri ya, nggak nyusahin orang lain, nggak perlu orang bantuin, sibuk hektik sendiri. Kamu work smart, bukan cuma work hard ya. Banyak orang-orang tuh yang kayak pengen kenal sebenarnya sama kamu, terutama karena mereka ngelihat kamu hebat, misalnya hebat dalam pekerjaannya. Banyak yang orang kayak pengen belajar sama kamu, ya, pengen tahu gimana sih bisa kayak kamu. Aku lihat di sini juga yang membuat kamu sempurna. Kamu baik ya ke semua orang, nggak pilih-pilih sih aku lihatnya. Mau orang yang baru kamu kenal, mau yang udah lama kamu kenal, kamu nggak segan-segan buat bantu seseorang. Orang bisa lihat apa yang kamu kasih itu pemberiannya tulus, tanpa pamrih, tanpa minta balasan. Kamu orangnya juga dewasa, bukan tipe yang harus memaksakan sesuatu. Kan kalau tipe-tipe yang childish biasanya memaksakan. Kalau kamu enggak sih. Tenang. Banyak dari kalian yang kelihatan dari apa yang kalian pakai itu kayak elegan. Elegan tuh kayak ya nggak norak, pembawaannya tuh high class mungkin ya. Nggak high class itu nggak harus kita lihat apa yang kamu pakai itu mahal mewah, enggak ya, tapi memang bisa kelihatan dari kelasnya tuh kelihatan lah ya. Yang membuat kamu sempurna, kamu tuh nggak banyak omong loh katanya. Ya mungkin ngomong tapi yang seperlunya aja, yang penting-penting aja, bukan kayak orang-orang yang tong kosong nyaring bunyinya. Diamnya kamu tuh diamnya orang berpendidikan, nggak asal ngomong, nggak asal jeplak, ceplos, nggak asal ngomong apa aja diomongin gitu ya. Sekalinya ngomong tuh kena gitu loh. Sekalinya ngomong ya memang sesuatu yang fakta, sesuatu yang benar, sesuatu yang bikin orang mikir jelek, atau sesuatu yang memang itu penting ya, bukan hal-hal yang nggak penting yang keluar dari mulut kamu. Banyak orang-orang yang berharap sama kamu sih, tapi banyak kalian yang malah cuek. Jadi kayak kamu sempurna di mata seseorang jadi berharap sama kamu, tapi malah kamu tuh cuek sama orang-orang yang malah berharap sama kamu gitu loh. Ada sisinya kamu yang cuek, nggak peduli, nggak peka ya. Mungkin ya orang-orang itu bukan tipenya kamu, jadi kamu cuek. Tapi menurut mereka nggak bisa gitu loh lepas pandangannya dari kamu. Mereka nggak bisa nggak tahu tentang kamu. Di sini juga banyak kalian yang punya punya tadi ya bakat. Misalnya bisa main alat musik, suara kamu bagus, bisa nyanyi, atau kamu bisa atau pintar dalam hal akademik yang orang-orang tuh kayak belum tentu bisa ya.
Sempurnanya kamu dari penampilan juga oke sih. Kamu kayak seseorang yang benar-benar mikirin penampilan, gak asal-asal pakai baju gitu ya, gak asal-asal pakai ini pakai itu, tapi ya unik lah kamu ya, dari cara kamu berpakaian atau fashionnya kamu juga ya, membuat kamu sempurna di mata seseorang. Kamu itu menjadi inspirasi seseorang, dimana tuh kalau mau jadi sesuatu lihatnya kamu. Misalnya kamu inspirasi dalam pekerjaan, mungkin kamu ahli dalam bidangnya kamu, jadi orang mau ngerjain sesuatu nih, tanya kamu dulu atau konfirmasi ke kamu dulu atau minta pendapat kamu. Nah, kamu orangnya kayak gitu, bisa dijadiin inspirasi, tempat bertanya. Kamu juga orangnya nggak pelit ilmu gitu ya, apa yang kamu tahu kamu sharing, kamu kasih tahu. Tapi ada juga sih dari kalian yang pelit ya. Ya jujur ya kan, kalau aku bilang dikit di sini, kalau banyak ya banyak gitu, pokoknya aku jujur aja deh. Tapi ada juga yang kalian pelit dalam berbagi memang ya, nggak semuanya gitu ya. Dan di sini sumber inspirasi. Terus misalnya ada bakat-bakat kamu yang misalnya kamu keren dalam berpenampilan, fashion kamu misalnya bagus ya, atau cara kamu berpakaian, apa yang kamu pakai gitu. Nah, orang tuh ngelihat ketika seseorang misalnya butuh inspirasi, butuh rekomendasi, misalnya dia mau pergi ke suatu acara tapi dia bingung mau pakai baju apa, akhirnya dia tanya ke kamu, akhirnya dia lihat kamu, kamu tuh fashionnya gimana sih, pokoknya cari inspirasi lah di kamu ya. Cara bicara kalian mungkin bagus, secara komunikasi penyampaiannya bagus, apa yang kamu sampaikan informatif ya, isinya tuh informasi, nggak sekedar cuap-cuap nggak jelas. Dan di saat kamu ngobrol, di saat kamu sharing, komunikasi, orang tuh banyak yang terpesona dengan cara kamu membawakan sesuatu gitu. Misalnya kamu lagi ngomong, orang tuh sampai terpana, terpesona ngeliatin sampai bengong gitu ya, karena punya karisma gitu ya. Orang jadi kayak terhipnotis dari apa yang kamu omongin mungkin ya. Ngerti kan orang terhipnotis, diliatin tapi nggak tahu nih, nggak menyimak kamu nyampein apa, saking terhipnotisnya, saking terpananya. Banyak juga orang-orang yang ngerasa tuh kayak nurut sama kamu ya, mungkin kamu bisa dipercaya sama mereka. Kamu ngomong apa, mereka bakal dengerin, karena mungkin kamu lebih dewasa, bisa dipercaya, kamu lebih berpengalaman, cerdas atau pintar dalam satu bidang ya, ahli lah gitu. Jadi banyak orang yang langsung dengerin apa yang kamu ngomong gitu. Banyak orang yang bilang kalau kamu tuh kayak punya segalanya itu nggak harus tajir, nggak harus kaya banget ya, tapi mungkin ada beberapa hal yang orang lain nggak punya tapi kamu punya. Mereka ngelihat ya kamu punya sesuatu, punya segalanya yang mereka nggak punya gitu. Apalagi kalau kamu bisa dapetin itu dari hasil kerja keras kamu sendiri, hebat sih ya. Kamu perhatian, kamu care, peduli. Ibarat seorang ibu yang kamu tuh memperlakukan seseorang kayak anak kamu sendiri, bener-bener caring banget lah pokoknya. Pedulinya ya dalam bentuk perhatian gitu, bener-bener orang ngerasa kalau kamu tuh perhatian banget ya, care banget ya. Mungkin ya semua orang ya care-nya, tapi ada orang-orang yang jadi baper, kok perhatian banget sama gue, padahal kamu perhatiannya ke semua orang. Ya hati-hati ya, jangan suka bikin orang baper, tapi kamu tanggung jawab. Nah di sini yang membuat kamu sempurna, saking sempurnanya kamu ya, kayak seseorang ngerasa kan kamu kayak punya segala hal, atau kamu ya banyak kelebihan. Banyak orang-orang yang malah jadi ngerasa minder, insecure ya, kayak you have everything, tapi mereka ngerasa kamu susah deh didapetin, kamu susah deh dimilikin, kayak kamu susah deh dijangkau.
kayaknya susah deh buat deket sama kamu gitu, karena kamu mungkin beda kelas. Mereka ngerasa kelasnya kamu sama mereka tuh beda. Ya mungkin kamu kelas apa gitu kan, mungkin ya mereka ngerasa ya beda kelas lah gitu. Ada orang-orang yang memang rasa insecure, terutama kalau kalian memang udah mapan ya. Banyak mereka yang ngerasa kayak belum sama nih levelnya sama kamu ya. Aduh kasihan ya. Berarti harus memantaskan diri ya kalau misalnya mau sama levelnya. Kau pintar kayaknya dalam mencari uang. Nggak tahu nih, entah kamu mapan atau enggak, entah kamu udah financial freedom atau enggak, tapi banyak orang yang menganggap kamu tuh pintar banget cari uang. Kayak kamu punya suatu ladang di mana ladang itu tuh menghasilkan uang buat kamu gitu loh. Susah nih jelasinnya. Bisa dibilang pasti banyak kalian yang bilang kayak emang segitu tajirnya ya kak, kayak biasa aja. Enggak, tapi ada orang-orang yang menganggap kamu tuh pintar cari uang. Pintar cari uang kan gak harus uang-uang yang besar ya. Bisa aja kayak kamu nawarin seseorang nih, ada rumah loh ini bagus di sini deh. Ternyata orang itu suka sama apa yang kamu tawarin. Akhirnya kamu dapat komisi atau dapat bonus dari orang lain karena kamu udah bantu buat tawarin rumahnya ke orang lain gitu. Ya itu kan bisa dibilang kamu pintar cari uang ya kan. Gak harus uang-uang yang besar banget, enggak ya. Pokoknya ada aja deh celah-celah jalannya kamu bisa dapetin uang. Mungkin kamu punya banyak sampingan, side hustle atau apa gitu. Aku ngerasanya gitu, kayak ada ladang-ladang uang. Ya kayak uang tuh ada magnetnya gitu. Kamu punya kayak money magnet, kayak orang ngikutin. Uang ngikutin kamu gitu ya. Bukan kamu yang ngikutin uang, tapi uang yang ngikutin kamu. Ya. Yang membuat kamu sempurna di mata seseorang. Banyak orang-orang yang pernah punya konflik sama kamu menganggap kamu itu sempurna. Kamu punya segalanya. Segalanya tuh ada di kamu. Nah, itu orang-orang yang pernah punya konflik sama kamu. Kayak hubungannya udah gak baik sama kamu. Saking ngerasa kamu sempurna, banyak orang-orang yang kayak pengen ngejar kamu ya. Kan kamu dikejar, tapi kamu cuek. Nah, orang nih jadi marah, emosi sama kamu ya. Karena orang pengen mendapatkan kamu, tapi kamu sulit buat didapetin, sulit buat diraih ya. Nah, banyak orang-orang yang mengalami perubahan karena kamu ya. Aku nggak tahu, mungkin kamu pernah ngajarin apa, kasih tahu apa. Tapi banyak orang yang berubah karena kamu sih. Berubahnya ke arah positif ya, ke arah lebih baik. Kebanyakan orang-orang yang nggak jelas sih, yang berubah. Orang-orang yang memang hidupnya ngerasa nggak punya arah, hidup gue nggak jelas, tapi nggak ngerti gimana apa yang mereka contek dari kamu, tapi bisa bilang ya kamu membuat mereka berubah. Kamu membawa mereka ke arah lebih baik juga. Kayak mereka ngikutin kamu aja, sengaja atau nggak sengaja, sadar atau nggak sadar, mereka kayak ngikutin kamu ke arahnya kamu. Atau misalnya gini ya, kamu sharing sesuatu ya di sosial media, kamu ngasih tahu apa, terus orang ngikutin aja gitu, sadar nggak sadar. Misalnya kamu bilang hari ini tuh ada diskon loh di misalnya di toko ini gitu. Entah gimana orang ngikut aja gitu, akhirnya check out, akhirnya shopping, akhirnya belanja, ngikutin apa yang kamu bilang. Nah, kayak mereka terbawa sama kamu, sama apa yang kamu omongin, sadar gak sadar. Padahal ya belum tentu mereka tuh deket banget sama kamu, tapi mereka kayak ngikut aja karena kamu positif, karena apa yang kamu sampaikan itu baik, positif. Jadi kayak ya mereka sadar gak sadar, jadi kayak following you, ngikutin apa yang kamu omongin. Yang membuat kamu sempurna di mata orang, kamu welcome, nice, welcome, ramah. Itu yang bikin orang jadi kayak terbuka juga, open sama kamu. Yang bikin orang kayak, orangnya asik deh, kayaknya seru deh buat dijadiin temen. Kayak gitu ya. Kamu open, kamu juga gak segan-segan gitu loh buat nawarin bantuan ke orang lain.
Kalau butuh apa-apa cari aku aja ya, atau hubungi aku aja. Pokoknya kamu gampang deh buat mengulurkan tangan ke seseorang, gampang buat welcome ke seseorang. Memang gesturnya kamu gesture orang yang baik, ramah ya, friendly. Jadi orang mau juga akhirnya berteman sama kamu, deket sama kamu. Gak semua orang loh welcome, serius. Banyak orang-orang yang kayak ketemu orang baru nih langsung kayak ih apa sih gitu kan, ngerasa nggak level atau apa terus nggak welcome ya. Banyak orang-orang yang kayak gitu sih, banyak banget. Yang membuat kamu sempurna di mata seseorang, kamu tuh ada aura pemimpin, leader. Sebenarnya mirip kayak yang tadi sih. Jadi apa yang kamu omongin mungkin orang percaya, tapi auranya kamu tuh ada leader, ada pemimpin. Ya intinya orang kayak dengerin kamu aja deh, kamu ngomong apa percaya. Intinya lebih ke percaya sih. Dan banyak dari kalian tuh orang-orang yang penting ya. Aku nggak ngerti sih pentingnya nih dalam pekerjaan, perusahaan, kantor, atau di rumah, di keluarga, di geng kalian, di circle kalian. Tapi ada orang-orang yang menganggap kamu tuh penting, ya kayak eksistensinya kamu tuh penting, kehadiran kamu tuh penting ya di sebuah circle, di keluarga, di perusahaan, di geng kamu lah ya. Saking kamu sempurnanya, banyak orang-orang yang jadi takut buat deket sama kamu. Karena ngerasa kamu tuh kayak saingan. Aduh kamu bisa ini, bisa itu. Aduh kamu hebat banget deh. Kayaknya kalau deket sama dia, aduh jadi ngerasa punya saingan deh. Kayaknya nanti gue bakal dikalahin nih gitu. Jadinya takut sama kamu. Jadinya jauhin kamu atau cuek sama kamu. Karena mereka ngerasa kamu ibaratnya tuh saingan atau kompetitor ya. Mungkin ya mereka sebenarnya nggak seberapa ya. Jadi ngeliat kamu yang punya kelebihan, mereka udah apa ya, jadi kayak apa sih jadi kayak bukan terdominasi, apa sih, terintimidasi ya. Jadi mereka kayak terintimidasi duluan sama kamu, padahal kamu nggak ngapa-ngapain, padahal kamu tuh nggak merasa mereka saingan, tapi mereka yang ngerasa tersaingi duluan sama kamu, padahal kamu nggak ngelakuin apa-apa. Karena kamu punya kelebihan, jadi mereka takut duluan gitu ya. Jadi kayak mendingan ngejauh aja deh gitu ya. Jadi insecure duluan ya, minder. Dan di sini yang membuat kamu sempurna, kamu tuh pernah mengalami sesuatu, kamu pernah mengalami kejadian yang nggak mengenakan, kejadian yang di mata orang kayak itu tuh kayak sesuatu yang apa ya, mungkin masalah yang cukup besar, big problem, terus kayak sesuatu yang buruk banget terjadi dalam hidup kamu. Anggaplah kayak bencana gitu ya. Kamu kayak pernah mengalami bencana atau musibah. Mungkin orang lain ngelihat kamu itu pernah mengalami suatu kejadian atau musibah ya, big problem deh ya. Entah kamu disakitin orang, entah terjadi sesuatu yang besar terhadap hidup kamu, tapi kamu bisa bangkit. Malah setelah bangkit, orang ngelihat kayak wah, kayak kamu keren banget gitu. Banyak perubahan-perubahan dan transformasi yang dilihat sama orang lain. Kamu bisa bertahan sampai sejauh ini, sampai saat ini, sampai detik ini. Kamu bisa apa sih, kayak bisa bangkit lah pokoknya gitu. Bener-bener kayak apa sih, kayak terpontang-panting hidup kamu, tapi kamu bisa bangkit, bisa survive ya. Dan itu keren menurut orang lain. Ya anggaplah sempurna ini keren lah ya di mata seseorang. Karena kalau kita bilang sempurna, ya nggak ada orang yang sempurna. Tapi orang bilang kamu tuh keren banget ya. Dulunya misalnya ya kamu pernah menghilang atau nggak ada kabar, tapi tiba-tiba kamu muncul lagi ke permukaan dan orang lihat kok kamu berubah ya. Tapi berubahnya tuh ada hasilnya, sukses atau berhasil, dan orang kagum sama kamu di situ juga ya. Orang-orang yang ngerasa kamu sempurna, punya kelebihan dan keren, ini orang-orang yang memang udah ngejauh dari kamu. Istilahnya kamu sama dia tuh nggak deket gitu loh.
Jadi mungkin mereka lihat dari luar kalau kamu hidupnya enak, senang, happy, dan ya mereka ngerasa kamu hebat lah, kamu keren lah gitu, tanpa mereka lihat perjuangannya ya. Nah, kamu strong, jadi kan kamu bangkit nih, pernah mengalami kesulitan, kesusahan, kesakitan, kamu strong ya. Kamu pernah mengalami kesakitan, patah hati, sakit hati, atau musibah, bencana yang bikin kamu sakit, yang bikin kamu sedih banget. Tapi kamu bisa loh perhatian dan care sama orang lain. Mungkin di saat kamu juga lagi ada masalah, kamu bisa perhatian juga ke orang lain, kasih support, bantu orang lain. Itu kamu juga kayak gitu. Padahal kamu juga kesusahan gitu kan, tapi kamu mau sih caringnya kamu tuh benar-benar peduli. Ada orang-orang yang menganggap, ih kamu perhatian banget ya, padahal nggak ada satupun orang nih yang perhatian sama dia, tapi kamu perhatian gitu ya. Itu yang bikin kamu juga spesial di mata seseorang ya. Kamu tuh jiwanya kayak empat ya, kayak gampang banget sedih, gampang banget terbawa keadaan seseorang. Ada orang yang sedih, kamu tuh kayak langsung simpati ya. Kamu langsung punya empati buat kayak, ih kamu kayak kasihan sama orang itu, kayak bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, kesedihan kamu, jadinya mau bantu gitu ya. Ya itu, kamu punya simpati. Mungkin banyak orang yang ada orang ya yang kesusahan, gak ada tuh satupun orang yang mau bantu, gak ada tuh orang-orang yang kasihan, tapi kamu mau ya bisa gitu loh bersimpati sama keadaan seseorang juga. Yang membuat kamu sempurna di mata seseorang. Saking sempurnanya kamu, saking kamu punya kelebihan, banyak orang tuh yang halu loh. Kayak mengidam-idamkan, memimpikan kamu, ya bermimpi enak kali ya, bahagia kali ya kalau punya pasangan kayak kamu, perhatian gitu ya, punya banyak kelebihan, mapan, cantik gitu ya, ya sempurna lah. Ya gimana sih tipikal orang sempurna? Ya banyak orang yang mengidam-idamkan kamu gitu ya, mendambakan kamu, pengen sama kamu ya. Jadi banyak yang halusinasi ya. Seandainya punya pacar kayak kamu gitu kan, seandainya kamu bisa didapetin sama mereka gitu kan, kamu susah nih ceritanya ya. Banyak orang-orang yang pengen mengejar-ngejar kamu ya, apalagi maskulin ya, ngejar-ngejar karena mungkin kamu susah didapetin ya. Banyak orang-orang yang udah menjauh tapi ngerasa terikat nih sama kamu ya. Sempurnanya kamu juga, kamu mau mendengarkan kesedihan orang lain, mau mendengarkan cerita orang lain, yaitu kamu. Dan banyak orang-orang yang terpesona, terpana sama apa yang kamu miliki, dirinya sama apa yang ada di kamu gitu. Mereka ya terpana, kok ada orang kayak kamu ya. Dan lebay sih, tapi ya nggak tahu lah, banyak orang yang mikirnya kayak gitu. Banyak orang yang punya perasaannya nih berkembang ke kamu, walaupun komunikasi aja enggak sama kamu, tapi ada perasaan lama-lama berkembang. Ada orang yang punya perasaannya tuh kayak sampai luber-luber gitu ya, karena banyak gitu. Kalau kayak air itu sampai luber, udah nggak terbendung gitu maksudnya ya. Perasaannya tuh udah nggak bisa terbendung lagi. Saking makin lama tuh makin suka, makin cinta sama kamu, semakin kagum sama kamu ya. Banyak orang yang deket sama kamu aja tuh udah apa ya, udah seneng banget gitu loh, kayak terbawa suasana atau kayak apa ya, jadi kayak melayang pas deket sama kamu. Kok bisa ya deket sama kamu, bisa ngobrol sama kamu, padahal kan kamu juga orangnya mungkin cuek atau jutek ya. Kamu orangnya nggak banyak basa-basi ya, kayaknya langsung to the point gitu. Pokoknya intinya nggak banyak basa-basi, karena orangnya kan nggak banyak ngomong nih tipenya. Nggak banyak ngomong tuh maksudnya apa yang kamu omongin tuh penting gitu loh, bukan omong-omong yang nggak jelas. Nah di sini orang sukanya gitu sama kamu. Apa yang kamu omongin tuh informatif, memberikan informasi penting. Orang yang nggak tahu tuh jadi tahu. Banyak kalian yang juga pemahamannya bagus atau mungkin cerdas, intuitif juga. Jadi apa ya,
feeling dan intuisi kamu tuh bagus. Yes. Yang membuat kamu sempurna, ada sisi kamu yang tertutup. Nah, tertutupnya ini memang bisa dibilang apa ya? Kamu pinter lah. Kayak keep sesuatu loh. Misalnya gini. Kamu nge-keep bingung nih ngomongnya. Ya, kamu nge-keep tentang keluarga kamu lah, misalnya gitu ya. Kamu nge-keep tentang keluarga kamu, atau kamu meng-keep kamu kerja di mana gitu. Padahal kamu kerja di perusahaan yang bonafit, tapi ternyata kamu keep, kamu nggak pamerin ke orang-orang gitu kalau kamu tuh bisa loh kerja di sini gitu. Ya mungkin itu kali ya, kamu orangnya bisa nge-keep dan nggak pamer. Iya, dan menurut orang kayak hebat ya, kamu padahal keren loh, padahal kamu hebat, tapi kamu nggak pamer kayak orang-orang, nggak show off gitu ya. Ya itulah ya. Ia membuat kamu sempurna di mata seseorang. Kamu tuh mau repot-repot mikirin orang lain, mau stres-stres gitu mikirin kepentingan orang lain. Mikirin banget deh kamu tuh orangnya. Padahal bisa dibilang itu bukan urusan kamu. Bisa dibilang itu tuh urusan orang lain. Tapi kamu mau repot-repot mikirin ya. Banyak orang lain yang pengen memiliki kamu sih, nggak pengen melepaskan kamu. Banyak orang-orang yang kayak nggak bener-bener bisa lepas dari kamu. Pembawaan dan aura kamu tuh bagus ya, positif. Aura-aura orang yang positif, kayak friendly, welcome, murah senyum gitu. Jadi orang nggak takut ya buat deket sama kamu juga. Karena dari awal tuh kayak pembawaannya memang welcome dan baik ke orang, positif ya. Ada orang yang rasa kamu pakai apa aja tuh bagus, entah pakaian, aksesoris, entah apa yang kamu gunakan cocok, bagus, fit di kamu ya. Banyak orang yang pengen kamu tuh jadi pasangannya, saking kamu sempurna ya, perfect. Kalau kalian bilang gini ya, masa sih kita sesempurna itu, kayak nggak mungkin deh gitu. Oke, pasti kita tuh sempurna di mata seseorang. Let's say gini, kau pernah gak sih jatuh cinta sama orang yang padahal kamu ngerasa dia tuh gak ganteng, gak cakep, gak cantik, tapi kamu ada feeling ke dia. Nah itu sama aja artinya kamu suka jatuh cinta sama seseorang padahal orang itu biasa aja secara fisik, secara mungkin gak tampan, gak ganteng, gak cantik, tapi kamu bisa jatuh cinta. Nah sama halnya, pasti ada orang-orang yang ngerasa itu kamu sempurna, ngerasa kamu cantik, ganteng. Jadi intinya ada orang-orang yang memang cantik, ganteng, cakep, sempurna di mata seseorang gitu loh. Jadi jangan bilang masa sih kita sempurna gitu. Nggak ada yang sempurna. Ya memang, tapi kan kita pasti punya kelebihan-kelebihan dan keunikan di mata orang lain. Banyak orang yang pengen jadiin kamu pasangan karena mereka nganggep kayak pasti bahagia deh sama kamu. Karena kamu mungkin sepositif itu. Ya, dan ada juga memang yang ngerasa kamu spesial, penting di dalam hidup mereka gitu ya. Ada yang ngerasa jadi happy dekat sama kamu juga, senang. Dan memang kamu tuh kayak pantas dicintai. Orang-orang yang love label, kayak nggak mungkin orang nggak jatuh cinta sama kamu gitu. Kayak gampang buat orang jatuh cinta sama kamu, gampang buat orang tertarik sama kamu. Gak tahu kamu punya apa, inner beauty atau apa, pokoknya ada lah. Ya orang-orang yang jadi kayak ngerasa tertarik, gampang deh pokoknya tertarik sama kamu tuh. Entah fisik, penampilan, cara bicara kamu, cerdas, well manner, berpendidikan mungkin. Banyak orang-orang yang ngerasa hidupnya jadi lebih berwarna karena kamu. Karena kamu hadir dalam hidup seseorang. Banyak orang yang pengen banget bisa ketemu kamu in person, bisa kenal kamu in person, bisa ketemu kamu face to face langsung gitu. Iya mungkin dia ngerasa kamu kayak kalian lebih sering gitu komunikasi atau kenal di sosial media. Tapi karena mereka ngerasa kamu punya kelebihan dan perfect, mereka pengen ketemu kamu in person, kenal kamu in person,
face to face, bisa ngobrol, kamu tuh gimana sih orangnya. Nah, dan ada orang-orang yang memang rasa kamu sempurna adalah orang-orang yang memang hubungannya udah berakhir sama kamu. Ya, udah berakhir dan dia ngerasa kamu seseorang yang ya sempurna, mantan terindah mungkin. Mantan yang sempurna, pokoknya kamu perfect tuh ya. Oke, udah itu aja ya, kayaknya udah lumayan lama. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, ini zodiak orang-orang yang menganggap kamu sempurna ya. Ada zodiaknya Libra, Cancer, Leo, Aries, Sagittarius, Virgo, Capricorn, Scorpio, Aquarius. Inisial huruf yang menganggap kamu tuh perfect ya. Ada huruf B, X, Q, S, F, O, W, G, P, T. Ini aku ngerasa inisial mantan kamu deh. Mantan terindah kalau mungkin dianggapnya. Oke, itu aja guys. Thank you for watching ya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.